Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, maaf banget jika nyaris 2 bulan ini gue nggak ngupload sesuatu karena banyak banget hal yang terjadi. Well, harusnya itu bukan alasan ya. Tapi, kali ini gue akan share sesuatu tentang level pendidikan di Rusia. Dan sejauh apa jika dibandingkan dengan level pendidikan di Indonesia? Penasaran? Pertama, pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Jadi pendidikan ini sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tapi juga memungkinkan banget untuk terjadi secara otodidak. Jadi etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari kata Latin yaitu ducere, yang berarti menurun, mengarahkan, atau memimpin. Dan awalan E-nya yang berarti keluar. Jadi pendidikan itu seharusnya sebuah kegiatan yang menuntun keluar, atau keluar dari kegelapan, atau pencerahan. Seperti yang dikatakan di awal, banyak orang yang bisa melakukan pendidikan melalui dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Tetapi, nggak semua orang tahu cara membimbing dirinya sendiri, sehingga mereka dapat teredukasi dengan baik. Jadi, tidak seperti edukasi yang terjadi secara formal, contohnya sekolah. Dan sekolah di setiap negara itu memiliki banyak karakteristik dan sistemnya masing-masing, seperti geografi, budaya, hingga agama. Jadi kita nggak bisa compare ini tuh yang paling baik atau itu yang paling baik, negara A paling baik, negara B paling baik. Semua punya kelebihan masing-masing. Namun, jika digeneralisasi, kita dapat menentukan mana yang secara umum itu lebih baik daripada negara lain. Dan informasi yang saya gunakan untuk menyusun ranking ini adalah data-data yang berasal dari 6 organisasi pemantau pendidikan internasional. Organisasi-organisasi ini termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development, Program for International Student Assessment, atau yang paling sering kita dengar PISA, The United Nations Economic and Social Council, the Economist Intelligence Unit, the Trends in International Mathematics and Science Study, and Progress in International Reading Study. Dan ternyata, alhamdulillahnya, ternyata saya selama ini tinggal di negara yang mendapati urutan kelima ketika kita berbicara tentang sistem pendidikan terbaik di dunia. Jadi saya pikir kenapa enggak saya buat konten mengenai pendidikan dan membandingkannya dengan pendidikan Indonesia. Tapi tolong diperhatikan, saya membuat perbandingan ini bukan untuk menjelek-jelekan pihak tertentu, tetapi untuk jadi bahan pembelajaran dan renungan kita semua. Karena informasi yang baik harus dapat mengedukasi kita sehingga menjadi sebuah pengetahuan. Dan dari website worldtop20.org, jadi ada 5 negara yang dari website ini memiliki tingkat pendidikan terbaik di dunia. Kalian pasti sudah tahu, yang pertama itu adalah Finlandia. Jadi sistem pendidikan di Finlandia sempat viral di sosial media Indonesia karena dianggap terbaik, justru karena tidak memiliki PR dan memiliki jam belajar yang paling sedikit. Jadi waktu itu teman-teman tuh pada bilang, wah ini pantasan Indonesia nggak maju-maju karena PR banyak dan sekolahnya tuh padat banget dan bahkan lama gitu waktunya. Bahkan kita tidak punya waktu untuk bermain atau beristirahat bersama keluarga. Tapi apakah itu benar komentar-komentarnya? Kita lihat yang kedua. Jepang menduduki peringkat kedua karena sistem pendidikan di Jepang juga sempat viral sebelum Indonesia karena justru mengedepankan pendidikan moral dibanding pendidikan sains. Jadi unik ya, ketika kita mau memajukan sains kita justru kita mengedepankan moral. Yang ketiga, Korea Selatan. Jadi dulu ada ahli politik di dunia itu yang bilang negara Korea Selatan ini nggak mungkin bisa berkembang, ini sudah negara yang failed lah bahasanya. Tapi Korsel sadar saat itu satu-satunya cara untuk sukses adalah menggenjot pendidikan formalnya. Jadi sekolah mereka sangat serius, bahkan sampai lebih dari 11 jam. Nah ini berbanding terbalik dengan Finlandia. Tapi kondisi Finlandia mungkin saat itu menerapkan jam belajar yang sedikit karena memang sudah aman lah negaranya, kita bisa bilang sejahtera. Tapi dibandingkan Korea Selatan, karena negaranya tadi sempat hampir fail, hampir gagal, hampir ya hancur lah gitu, tapi kan dia membuat kita sekolahnya berarti harus serius. Jadi ini nggak bisa dibilang bahwa Finlandia terbaik ketika diterapkan di seluruh dunia, jadi nggak bisa bilang gitu. Jadi Korea Selatan ini sebagai contoh bahwa untuk memajukan negara justru harusnya lebih banyak lagi jam belajarnya. Yang keempat adalah Denmark. Negara yang menekankan sistem pendidikannya untuk mengetahui bagaimana menjadi diri sendiri adalah sama pentingnya dengan bisa membaca dan menulis. Ini menjadi sukses menjadi negara yang paling bahagia sejak tahun 2012. Jadi kalau nggak salah sejak tahun 2015 atau 2016, Denmark itu turun peringkat dikalahkan oleh New Zealand sebagai negara yang paling bahagia. Dan yang nomor 5 ini Rusia. Inilah yang membuat saya sangat terkejut. Jadi dari website worldtop20.org ini, sistem pendidikan yang baik menurut mereka sangat berbeda dibandingkan 4 yang di atas itu. Mau tahu seperti apa? Yuk.
Jadi kemarin gue sempat berkunjung ke kota Sergei Posad, di mana Sergei Posad itu sebenarnya bukan kota Moskow tapi di luar Moskow, tapi termasuk dalam Golden Ring. Golden Ring itu adalah kota-kota yang mengelilingi Moskow, mungkin seperti Jabodetabek ya, jadi kayak ada Depok, ada Bogor dan lain-lain. Jadi itu bisa dibilang kota yang cukup maju, tapi bukan ibu kota. Nah kemarin gue kesana, ke Sergei Posad namanya. Itu kota yang kecil tapi menurut gue indah banget, nyaman untuk ditempati, jadi nggak melulu seperti ibu kota yang selalu ada gedung gitu. Jadi Sergei Posad ini selain terletak di Golden Ring, dia juga kota yang merupakan kota yang bisa dibilang tanah suci di Rusia, terutama untuk agama Kristen Ortodoks. Ngomong-ngomong itu seru juga ya kalau ngebahas Kristen Ortodoks ya. Dan kalau dari Moskow ke Sergei Posad ini menempuh waktu yang kira-kira 2 jam kalau naik bus. Jadi saat itu alhamdulillah kita datang ke sana, niatnya cuma untuk berkunjung aja, tapi ternyata kita disambut oleh langsung kepala sekolahnya dan wakil kepala sekolahnya. Kita bisa lihat itu banyak suguhan-suguhan yang justru menyambut tamu-tamu dari Indonesia, padahal saya ini apa tuh gitu kan. Dan kita berdiskusi bagaimana untuk menciptakan sebuah kolaborasi ke depannya antara Indonesia dan Rusia. Di Rusia, pendidikan biasanya dimulai dengan prasekolah sebelum usia 6 tahun. Meski tidak diwajibkan, anak-anak biasanya pergi ke taman kanak-kanak, dan setelah 6 tahun, program pemerintah Rusia mewajibkan dari umur 6 sampai 15 tahun. Di sini anak-anaknya belajar sangat rajin dan teratur, sangat rapih. Dan pendidikan umum biasanya terdiri dari 34 minggu studi per tahun dan 27 sampai 36 belajar per minggu. Tahun akademik biasanya berjalan mulai 1 September sampai awal Juni, jadi mereka punya waktu libur yang jauh lebih banyak daripada anak-anak di Indonesia. Karena mereka mulai masuk itu 1 September, persis seperti anak-anak kuliah ya kalau di Indonesia. Dan di Rusia, pendidikan umum adalah wajib. Kurikulum dasar untuk memiliki beberapa bidang studi wajib seperti bahasa Rusia, bahasa asing, matematika, sejarah, politik, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain. Setiap sekolah merancang kurikulumnya sendiri yang didasarkan pada persyaratan negara, dan ada beberapa tambahan atau disiplin opsional di Moskow. Ada juga sekolah yang mengkhususkan diri pada mata pelajaran tertentu seperti matematika, musik, seni, dan olahraga. Tetapi bukan sekolah vokasional loh seperti SMK di Indonesia. Sekolah-sekolah ini juga dapat menawarkan pendidikan tambahan untuk anak-anak di samping kursus umum. Dan baru-baru ini jenis sekolah menengah baru muncul yang disebut gimnasium dan lyceum yang bisa dimiliki baik milik negara maupun swasta. Jadi durasi studi bisa melebihi sekolah menengah umum dan program pendidikannya bisa lebih maju. Jadi secara total pendidikan umum membutuhkan waktu 11 tahun untuk menyelesaikannya. Anak-anak terdaftar di sekolah pada usia 6 tahun dan biasanya mereka menyelesaikan sekolah pada usia 17 tahun. Dan fakta unik yang perlu kamu tahu, Rusia kalau ngasih PR itu nggak kira-kira loh. Jadi jangan heran kalau kamu ke Rusia akan jarang sekali ngelihat anak-anak saat weekdays, Senin, Selasa sampai Jumat. Akan jarang banget kamu ngelihat mereka. Biasanya mereka di rumah dan mengerjakan PR. Terus, demi menekan terjadinya bullying, sekolah di Rusia melarang siswanya untuk keluar gedung sekolah. Jadi bayangin, kalau istirahat, mereka hanya boleh ada di lorong sekolah. Dan setiap lantai memiliki guru yang mengawasi. Dan sekolah juga memberikan waktu makan dan kantin yang terkoordinir dengan baik. Jadi gizi mereka tuh terjaga dan bisa dibilang mencegah penyakit karena mereka mengawasi sendiri tingkat higienis makanannya. Dan di sekolah ini, bayangin mereka punya museumnya sendiri. Sekolah tapi punya museum. Dan museumnya itu museum yang mengenang jasa para pahlawannya. Di sini ada salah satu pahlawan yang diangkat. Di sekolah Rusia juga wajib untuk memiliki gedung olahraga yang indoor. Karena apa? Karena mereka musim dinginnya dingin banget dan itu lebih dari 6 bulan, 6 sampai 7 bulan. Sehingga kalau mereka mau olahraga, mau nggak mau mereka harus melakukannya dalam indoor. Bayangin Rusia itu langganan masuk Piala Dunia walaupun mereka punya musim dingin yang nggak karuan. Setelah pergi dari sekolah ini dan mendapatkan banyak informasi, saya bermain ke rumah Marina, salah satu guru di sekolah itu, dan merasakan keramah tamahan orang Rusia yang mungkin tidak pernah terdengar karena biasanya kita tahu orang Rusia itu jutek, tapi di sini tuh enggak. Tamannya juga bagus. Mereka biasanya ketika lagi musim-musim panas mereka akan bercocok tanam. Karena apa? Karena itu sangat langka dan itu kegiatan yang sangat mereka tunggu. Jadi mereka tidak akan menyia-nyiakan itu.
Apakah kalian berpikir bahwa gaji itu satu-satunya faktor yang menentukan bahwa sekolah atau pendidikan itu akan maju ketika guru mendapatkan gaji yang sesuai? Di sini kita bisa lihat Rusia dan Indonesia ternyata tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Contoh, mereka kalau ngajar gurunya itu minimal S1, kita bisa lihat di sini. Dan gaji, nah mungkin di sini agak sedikit berbeda. Kalau di Rusia dan Indonesia itu biasanya mentok untuk PNS 14 juta. Tapi di Rusia start ketika mau jadi guru itu 9 juta, sementara di Indonesia tergantung sekolahnya mungkin startnya bisa 2,5 sampai 14 juta. Tapi banyak di kasus-kasus di tempat lain masih kurang dari itu. Tapi yang kita bandingkan di sini adalah ibu kota. Bahkan Sergei Posad kita bisa bilang bukan ibu kota, namun memiliki gaji yang serupa. Kalau kita anggap gaji guru di Indonesia itu kecil dan itu mempengaruhi pendidikan, coba lihat di Jakarta. Apakah murid-murid cerdas yang menang Olimpiade itu selalu di Jakarta? Tidak. Berarti kan di sini tidak jadi faktor penentu bahwa gaji guru besar itu mempengaruhi tingkat pendidikan yang lebih baik. Dan kita bisa lihat jumlah mata pelajarannya. Kalau dilihat ini Rusia jauh lebih banyak daripada Indonesia, tapi saya kurang tahu apakah informasi ini valid atau tidak, atau mungkin saya yang menyampaikan, atau mungkin saya yang bertanya tapi diterima lain dan dijawabnya berbeda. Dan guru di kelas 1 tanpa asisten, murid di kelas Indonesia dengan kurikulum 2013 itu mentok 32, padahal dulunya bisa sampai 40. Saya ingat banget dulu saya sekelas 48 orang, tapi di Rusia dari dulu 25 sampai 33 orang. PR Indonesia dan Rusia sama, dan Rusia yang tadi saya bilang cenderung lebih banyak sehingga anak-anak tidak keluar main tapi fokus mengerjakan PR. Dan di sini yang paling penting, istirahat di setiap ganti pelajaran. Jadi kamu bayangin anak-anak di Rusia itu tidak pernah shock ketika ganti pelajaran, karena ketika pelajaran selesai mereka pasti akan istirahat dari 5 sampai 15 menit agar otaknya bisa refresh dan masuk pelajaran berikutnya. Dan ini cukup menarik, tingkatan tiap jenjang. Di SD itu 6 kelas, kalau di Indonesia SD, SMP, SMA 6, 3, 3. Tapi kalau di Rusia SD-nya cuma 4 kelas, lanjut SMP yang paling banyak tuh 5 kelas, dan SMA cuma 2 kelas. Ujian nasional tetap ada, dan pendidikan agama di Indonesia itu penting, di Rusia juga penting, namun bukan sesuatu yang wajib. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga informasi ini bisa membuat kita merenungi dan berpikir kembali, apakah sistem pendidikan Indonesia perlu diubah atau tidak? Apakah kita bisa mengadopsi budaya dan sistem pendidikan di Rusia agar kita bisa maju seperti Rusia atau tidak? Atau justru kita mau mencontoh negara-negara lain seperti Jepang, Korsel, Finlandia, atau Denmark? Well, who knows? Nah, saya juga bukan ahli pendidikan banget, saya juga cuma seorang guru biasa. Tetapi menurut saya ini bisa jadi renungan bersama untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Udah lama juga nggak ngomong depan kamera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen ngomong sesuatu. Apa? Halo Waktu Rion. itu aku bilang Pagiri ganteng, ternyata Halo Rion. Pagiri emang nyata ganteng. Yoi. Ingat Halo ya. Rion. Kasih tahu rumahmu di mana, nanti aku kirim sesuatu.